Pada kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai algoritma pembentuk garis. Ini merupakan salah satu materi dari grafika komputer. Adapun outline untuk kuliah hari ini, yang pertama kita akan membahas secara umum bagaimana proses pembentukan garis pada komputer. Kemudian kita akan mempelajari dua buah algoritma pembentuk garis. Yang pertama adalah algoritma Digital Differential Analyzer atau biasa disingkat algoritma DDA. Kemudian nanti yang kedua, algoritma Bresenham. Dua-duanya ini merupakan algoritma untuk membentuk garis. Sebelumnya kita review sebentar mengenai gambar digital. Pada pertemuan yang sebelumnya sempat dibahas bahwa gambar digital itu bisa diperoleh dengan dua buah cara. Pertama, kita menggunakan gambar analog, kemudian kita tangkap menggunakan device seperti kamera, lensa, kemudian scanner, kemudian gambar analog atau gambar di dunia nyata itu nanti dia diubah menjadi digital sehingga bisa dikenali komputer atau istilahnya adalah didigitalisasi. Kemudian, cara yang kedua adalah gambar digital dibuat dari aplikasi-aplikasi pengolah grafis. Di sini gambar digital dibangkitkan oleh komputer. Nah, ranah dari grafika komputer ini apabila kita mendapatkan gambar digital itu dari proses pembangkitan menggunakan komputer. Jadi bukan dari proses konversi dari analog ke digital. Kemudian, pembangkitan garis digital pada grafika komputer itu dilakukan dengan cara kita menggambarkan poin-poin atau titik-titik yang disusun dengan pola tertentu hingga titik-titik tersebut saling tersambung dari awal titik hingga akhir titik. Jadi garis itu bisa kita anggap sebagai kumpulan dari titik-titik yang saling terhubung. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint yang merupakan posisi titik awal dan akhir dari suatu garis. Sebagai contoh, di sini kita punya sebuah titik, kita beri nama awal, kemudian ada titik lagi, kita beri nama akhir. Nah, kemudian peralatan output itu akan membuat garis sesuai posisi titik-titik antara titik awal sampai titik akhir. Jadi garis kan seperti ini ya. Ini garis, anggap aja ini garis lurus. Nah, garis ini dia adalah kumpulan dari titik-titik yang saling terhubung dari titik awal sampai titik akhir nanti ya. Oke. Kemudian kita masuk ke nilai suatu titik. Untuk menentukan nilai suatu titik, dapat digunakan prosedur dasar pada persamaan garis. Jadi kita punya nanti persamaan garis yaitu Y sama dengan MX ditambah B. M itu adalah gradien. M gradien atau kemiringan garis. Kemudian nilai X itu nanti adalah nilai dari kolom pixel. Kita punya ini nilai X. Kemudian Y adalah baris pixelnya ya. Ini Y. Nah, untuk di sepanjang garis ini nanti akan kita cari menggunakan algoritma pasangan dari X dan Y-nya. Jadi nanti kita ada mendapatkan sekumpulan nilai XK dan juga nilai YK. Selanjutnya,
Jika kita memiliki garis yang kemiringannya agak landai seperti ini, kalau kita amati variasi nilai X-nya lebih banyak daripada variasi nilai Y-nya. Anggap saja di sini dari mulai XK, XK1, XK plus 2, XK plus 3, terus ada XK plus 4. Sedangkan nilai Y-nya cuma ada 3 variasi ya. Nah, kalau kayak gini, maka nilai X ini yang akan kita gunakan untuk meningkatkan atau untuk melakukan iterasi. Jadi nilai X bertingkat secara berkala, bertambah 1 gitu. Sedangkan nilai Y itu dapat bernilai dinamis atau bisa berubah-ubah atau bisa juga tetap, tergantung dari nilai X. Jadi nilai Y dicari pakai rumus ini ya. Y sama dengan MX plus B. Jadi Y itu bergantung dari nilai X. Misalkan di sini XK berpasangan dengan YK. Kemudian untuk garis di bagian ini, kira-kira dia lebih mendekati banyak kalau kita melakukan digitalisasi ya. Itu lebih banyak di YK atau YK plus 1. Nah, kalau di gambar ini kelihatan lebih banyak di YK ya. Jadi waktu X-nya sama dengan K plus 1, itu yang diwarnai adalah grid yang ini. Grid yang ini akan diwarnai. Maaf, dia ketutup. Bentar. Tadi sampai ini. Tadi ini diwarnai. Kemudian saat XK-nya plus 1 yang diwarnai adalah yang posisinya YK. Karena lebih banyak di sini garisnya. Sedangkan waktu XK plus 2 yang diwarnai adalah grid Y-nya sama dengan K plus 1. Karena garisnya lebih banyak di sini. Kemudian, nah, seperti ini. Jadi kita nanti akan mendapatkan kombinasi nilai X dan Y. Di sini dibilang X-nya selalu bertambah, sedangkan Y-nya itu bisa berubah atau bisa tetap. Oke. Kemudian untuk peralatan seperti plotter dan random scan display, garis lurus itu dapat dihasilkan dengan halus. Hal ini karena pada peralatan tersebut garisnya dibuat secara analog. Namun pada peralatan digital seperti komputer, garis lurus yang dihasilkan itu kita menetapkan titik diskrit antara titik awal dan akhir. Jadi nanti hasilnya itu nggak benar-benar garis yang halus. Titik diskrit itu lokasi atau koordinat yang dihasilkan dari perhitungan suatu persamaan atau nanti perhitungan menggunakan algoritma yang kita pilih. Ilustrasi pembangkitan garisnya seperti ini. Ini yang model analog. Kemudian, nah, setelah nanti di komputer, itu biasanya kita dapatkannya yang ini ya, digital gitu ya. Karena kita mewarnai piksel-piksel. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas sih terlihat seperti garis yang halus. Cuma kalau kita zoom, dia adalah titik-titik, kumpulan titik-titik, di mana dia nggak benar-benar halus.